Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. فنواصل كتاب البيان الأوحد في توحيد الله الأحد. Masih pada pembahasan masalah Al-Quran, dan telah kita uraikan bagaimana mazhab al-Asy'ariyah tentang memahami Al-Quran. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بعد الأرض السابق تكشف أن حاصل المذاهب في حقيقة القرآن. Dari pemaparan yang telah kita sampaikan, maka bisa kita simpulkan bagaimana mazhab dalam memahami hakikat dari Al-Quran. Ladaina thalathatu ittijahat asasiyah fi haqiqati Al-Quran. Maka kesimpulannya, ada tiga konsep memahami Al-Quran. Ada tiga konsep memahami Al-Quran. Konsep yang pertama, al-ittijahu al-awwal, anna kalam Allahi ghairu makhluq wal Quran ghairu makhluq wa huwa qaul ahli sunnati wal jamaah. Konsep yang pertama adalah konsep ahli sunnati wal jamaah ketika mereka mengatakan bahwa ucapan Allah bukanlah makhluk. Sebagaimana ucapan Allah bukanlah makhluk dan Al-Quran adalah ucapan Allah, sehingga Al-Quran bukanlah makhluk. Jadi alhamdulillah, konsep ahli sunnah sangat jelas dan tidak ada kontradiksi. Sebagaimana kita mengatakan sebagaimana kita mengatakan ucapan Allah bukanlah makhluk dan Al-Quran adalah ucapan Allah, sehingga Al-Quran bukanlah makhluk. Kemudian konsep yang kedua anna kalam Allah makhluqun wal Quran makhluq wa huwa qaul al-Mu'tazilah. Konsep yang kedua adalah konsep Mu'tazilah. Mereka mengatakan ucapan Allah adalah makhluk dan Al-Quran makhluk. Ucapan Allah adalah makhluk sehingga Al-Quran makhluk. Ini ucapan Mu'tazilah. Kemudian yang ketiga, al-ittijah al-thalith. Konsep yang ketiga, anna kalam Allah ghairu makhluk wal Quran makhluk wa huwa qaul al-Asy'ariyah. Asy'ariyah mengatakan ucapan Allah bukan makhluk, akan tetapi Al-Quran makhluk. Perlu diperhatikan ketika Asy'ariyah mengatakan ucapan Allah bukanlah makhluk, sudah kita uraikan konsep Asy'ariyah dalam memahami ucapan. Tidak dengan huruf dan suara, akan tetapi makna yang terjadi di dalam zat Allah, dan makna tersebut tidak bervariasi, tidak terbagi menjadi khabar dan insya, dan juga sekali seumur hidup, dan itu azali. Maka ini diantara konsep yang paling tidak masuk akal. Akan tetapi mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Walaupun sebagian kita dapatkan ucapan mereka mengatakan Al-Quran bukan makhluk, tapi yang mereka inginkan dari Al-Quran bukan makhluk adalah makna ucapan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Adapun lafaznya itu datang dari makhluk. Nah, ini sudah kita bahas juga kemarin. Baik, kita lanjutkan. Al-far'u al-thalith, masail muta'alliqah bisifatil kalam wal Quran, wa thammata masail kathirah. Sanaqifu ma'a thalathin minha bishaklin mukhtasar. Kemudian cabang dari permasalahan yang berkaitan dengan sifat berbicara dan Al-Quran. Sebagian permasalahan yang berkaitan dengan sifat berbicara dan Al-Quran. Ada banyak permasalahan berkaitan dengan ini, tapi kita ringkas menjadi tiga permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, qadiyatul waqf
fil Qur'an wa ma'naha. Permasalahan tentang berhentinya seseorang ketika mengatakan Al-Qur'an dan apa maknanya. Permasalahan tentang berhentinya seseorang ketika mengatakan Al-Qur'an dan apa maknanya. Akan kita jelaskan. Anna hunaka unasan tawaqqafu fil Qur'an. Yani sebagian manusia itu tidak mempertegas sikapnya, yakni mereka berhenti ketika mengatakan Al-Qur'an. Faqalu, mereka berkata, naqul Al-Qur'an kalamullah wa natawaqqaf. Mereka mengatakan Al-Qur'an adalah ucapan Allah, kemudian berhenti. Tidak menjelaskan makhluk atau bukan makhluk. Jelas. Mereka mengatakan Al-Qur'an ucapan Allah, udah sampai di situ. Yakni fala naqulu makhluqun wala ghairu makhluq. Kami tidak mengatakan Al-Qur'an itu makhluk atau tidak juga kita mengatakan itu bukan makhluk. Berhenti pokoknya Al-Qur'an kalamullah, udah sampai di sini. Wadah. Wa hadzal qaul, ucapan ini urifa fi tarikh bi mas'alati at-tawaqquf fil Qur'an. Dikenal tentang sejarah permasalahan orang yang berhenti, tawaqquf. Ya kan, berhenti ketika mengatakan Al-Qur'an. Ya, mereka mengatakan Al-Qur'an ucapan Allah. Tapi apakah makhluk? Diam. Apakah bukan makhluk? Diam. Wadah? Waqad dhahara hadha al-qawl fi zamani al-Imam Ahmad wa ankarahu inkaran syadida. Permasalahan ini muncul di zaman al-Imam Ahmad rahimahullah, dan al-Imam Ahmad mengingkari orang yang mengatakan Al-Qur'an ucapan Allah saja. Udah sampai di situ. Tidak dia pertegas apakah makhluk atau bukan makhluk. Wa ankarahu aidan adadun min al-a'immati fi zamani al-Imam Ahmad, bukan hanya Imam Ahmad tapi sebagian a'immah yang lain. Wa ja'alahu al-Imam Ahmad dakhilan fi at-tajahhum, dan Imam Ahmad rahimahullah menjadikan orang yang mengatakan Al-Qur'an ucapan Allah kemudian diam, tidak dia pertegas sikapnya apakah makhluk atau bukan makhluk, maka Imam Ahmad memasukkannya ke dalam kategori Jahmiyah. Yani orang-orang Jahmiyah. Haitsu yaqul, ketika al-Imam Ahmad berkata, ini dinukilkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Iftaraqat al-Jahmiyatu ala 3 firaqin, yani fil Quran. Sesungguhnya Jahmiyah itu terbagi menjadi 3 kelompok di dalam masalah Al-Quran. Sesungguhnya Jahmiyah terbagi menjadi 3 kelompok dalam permasalahan Al-Quran. Firqatun qalu, kemudian ada kelompok yang mengatakan Al-Quran makhluk, yakni mereka tegaskan. Ada yang mengatakan Al-Quran makhluk, ini firqah Jahmiyah. Wa firqatun qalu, dan kelompok yang kedua mengatakan kalamullah, yakni mereka mengatakan Al-Quran kalamullah. Wa naskut, kemudian mereka diam. Yani mereka mengatakan Al-Quran kalamullah, kemudian apa? Diam. Apakah makhluk? Diam. Apakah bukan makhluk? Diam. Ini firqah yang kedua. Kemudian firqah yang ketiga, qalu lafzuna bil Qur'ani makhluk. Lafaz kita dengan Al-Quran itu makhluk. Lafaz kita dengan Al-Quran itu makhluk. Ini semua ucapan Jahmiyah. Nah, apa saja tadi yang 3 itu? Yang pertama mengatakan Al-Quran makhluk. Yang kedua mengatakan Al-Quran kalamullah, kemudian diam. Kemudian yang ketiga mengatakan lafaz kita dengan Al-Quran makhluk. Akan datang permasalahan ini nanti. Wa su'ila al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad ditanya, hal lirrajul rukhsatun an yaqula al-Quran kalamullah thumma yaskut? Apakah ada keringanan bagi seseorang yang mengatakan, yani bolehkah seseorang mengatakan Al-Quran ucapan Allah kemudian dia diam, enggak dia pertegas apakah Al-Quran makhluk, kan gitu, atau bukan makhluk? Wadih?
Kemudian Imam Ahmad rahimahullah berkata, qala walima yaskut, kenapa dia diam? Kenapa enggak dia tegaskan? Taib, laula ma waqa'a fihi an-nas kana yasa'uhu as-sukut. Lihat kata Imam Ahmad rahimahullah, sekiranya bukan fitnah yang terjadi pada manusia, tersebarnya pemahaman Jahmiyah, maka tentu dia sebenarnya boleh mengatakan Al-Quran ucapan Allah sampai di situ. Tapi karena Jahmiyah, lihat, tadi mengatakan Al-Quran kalamullah kemudian diam, maka enggak boleh dia berhenti sampai di situ, sampai dia bertegas apa? Ghairu makhluk. Al-Quran ucapan Allah, ghairu makhluk, bukan makhluk. Ini yang dikatakan bab sad az-zari'ah, menutup pintu yang bisa mengantarkan pada fitnah dan penyimpangan. Walakin haitsu takallamu fima takallamu li ayyi syai'in la yatakallamun. Nah, ketika maksudnya kata beliau, berkatalah orang-orang pada perkara yang dia berbicara, artinya munculnya fitnah Jahmiyah. Nah, kenapa enggak kita pertegas ucapan kita? Itu maksud Imam Ahmad rahimahullah. Makanya Imam Ahmad, siapa yang mengatakan atau memasukkan kategori orang yang mengatakan Al-Quran ucapan Allah kemudian dia diam, kata beliau ini Jahmiyah juga. Walaupun secara person tentunya tidak langsung divonis Jahmiyah, kan gitu. Taib. Karena itu tadi Imam Ahmad sangat kencang sikap beliau kepada para Jahmiyah. Al-Imam Ahmad rahimahullah sangat kencang membantah Jahmiyah. Taib. Fal-Imam Ahmad yujib at-tasriha bihadzal qaid. Al-Imam Ahmad mewajibkan, mempertegas dengan mengatakan apa? Ghairu makhluq. Wa huwa anna al-Quran kalamullah ghairu makhluq. Jelas. Nah. Kemudian permasalahan yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah. Permasalahan yang pertama tadi apa? Nah, ahsant. Orang yang mengatakan Al-Quran kalamullah kemudian berhenti, enggak dia pertegas apakah makhluk atau bukan makhluk. Al-Imam Ahmad melarang seseorang untuk diam, kan gitu. Artinya wajib dia tegaskan bukan makhluk, supaya jangan apa? Jangan kena perangkap Jahmiyah nanti. Kemudian permasalahan yang kedua, mas'alatul lafz bil Quran. Masalah lafaz dengan Al-Quran. Wa yu'abbaru anha fi ba'dhi kutubil aqaid bit tilawati wal matlu. Dan diungkapkan juga di sebagian kitab-kitab akidah dikatakan tilawah dan yang ditilawahkan, matlu yang dibacakan. Tilawah wal qiraah secara makna umum sama, artinya yang dibaca. Kemudian apa makna permasalahan ini? Wa makna hadhihi al-mas'alah, hal al-lafzu bil Qur'ani makhluqun am ghairu makhluq? Apakah lafaz dengan Al-Qur'an, ay melafazkan dengan Al-Qur'an atau lafaz dengan Al-Qur'an itu makhluk atau bukan makhluk? Wa al-bahthu fi hadhihi al-mas'alah tawilun. Permasalahan ini sebenarnya panjang. Wa fihi tafari' katsirah, dan memiliki cabang yang banyak. Wa hiya hurriyatun bil bahthi wat tanqib. Ini seorang bisa membaca rujukan-rujukan dan pembahasan-pembahasan berkaitan dengan ini. Wa hasilu ma yumkin an yuqalu fiha anna al-hadits fiha bada'a ba'da fitnati khalqil Qur'an. Kesimpulannya bisa kita katakan permasalahan ini muncul setelah munculnya apa? Fitnah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Wa awwalu man qala biha Husain Al-Karabisi. Dan yang pertama kali mengatakan lafaz dengan Al-Quran adalah makhluk, yakni Husain Al-Karabisi di tahun ke-234 Hijri. Faqad sarraha fiha Al-Karabisi bi anna al-lafza bil Qur'ani makhluk. Dan Husain Al-Karabisi mempertegas, dia mengatakan bahwa lafaz dengan Al-Quran adalah makhluk. Wa ankara alaihi al-Imam Ahmad. Dan al-Imam Ahmad rahimahullah mengingkari Husain Al-Karabisi ketika mengatakan lafazku dengan Al-Quran adalah makhluk. Wa qala, yakni al-Imam Ahmad, wa ayyu syai'in qalatil Jahmiyah illa hadha. Maksudnya apa lagi yang dikatakan Jahmiyah kalau bukan ini? Artinya ini di antara perangkap Jahmiyah.
Karena Jahmiyah ketika mengatakan Al-Quran makhluk, sebagian orang langsung mengingkari mereka dan mengkafirkan mereka. Bagaimana caranya? Al-Quran kalam Allah kemudian diam. Imam Ahmad mengunci mereka lagi. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk kemudian diam? Jahmiyah. Apa kata mereka? Lafzi bil Quran makhluk. Lihat bagaimana teknik Jahmiyah untuk apa? Berusaha mengatakan Al-Quran makhluk, tapi ketika manusia sudah banyak yang faham, ayo pindah dengan cara yang lain. Jadi tadrij mereka untuk apa? Menghindar. Ini diantara apa? Tipu daya al-Jahmiyah. Baik. Wa ja'ala al-imam hadzal qaul far'an min at-tajahhum. Dan Imam Ahmad rahimahullah memasukkan kategori orang yang mengatakan lafazku dengan Al-Quran makhluk di antara Jahmiyah. Wa dzalika li anna al-imam Ahmad kana yatajadal ma'a unasin ya'taqiduna anna lafdh al-huduth yusawi al-khalq. Nah, bahwa Imam Ahmad rahimahullah mendebat manusia yang meyakini bahwa lafaz yang dihasilkan itu yakni makhluk, maksudnya apa? Lafaz mereka ketika mengatakan Al-Quran. Baik. Thumma lamma hadathat hadhihi al-mas'alah waqa'a khilaf tawil bain ahli sunnah wal hadith. Kemudian setelah permasalahan ini terjadi perselisihan yang panjang antara ahli sunnah wal hadith, hatta qala Ibnu Qutaibah, sampai Ibnu Qutaibah berkata, lam yakhtalif ahlul hadith fi syai'in yani fima yata'allaqu bil Quran illa fi mas'alatil lafz. Nah, artinya ahlul hadith sendiri tidaklah berselisih kecuali pada sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, tentang masalah lafaz Al-Quran atau lafaz dengan Al-Quran makhluk atau bukan makhluk. Nah, maksudnya ahlu sunnah sendiri berselisih tentang ini karena itu tadi mengandung makna yang hak dan mengandung makna yang batil, dan inilah terjadi fitnah yang terjadi pada Al-Imam Al-Bukhari dan selainnya. Taib. Bal qala wal khilafu fi hadhihi al-mas'alah min khasa'is ahli al-hadith lam yakhtalif fiha illa ahlul hadith. Maksudnya permasalahan ini juga terjadi pada ahlul hadith, maksudnya para muhaddithin, ya imam ahlul hadith. Wa hasalat baina ahli al-hadith fi hadhihi al-mas'alah furqah wa fitnah. Nah, di antara ulama muhaddithin terjadi apa? yakni perpecahan dan fitnah, sebagaimana yang disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah wa dzakara adalan min masyahid hadhihi al-fitnah. Wa hasil aqwal ahli al-hadith fi hadhihi al-mas'alah tarji'u ila thalathati aqwal asasiyah. Kesimpulan dari permasalahan ini itu kembali kepada 3 ucapan secara inti. Ucapan yang pertama ini ucapan ahlul hadis, tentunya kita enggak sedang membahas Jahmiyah, karena Jahmiyah menggunakan perkara ini untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Cuma enggak mungkin ahlul hadis mengatakan Al-Quran makhluk, tapi mereka terjebak dalam permasalahan ini. Makanya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan wajib meninggalkan perkara ini. Jangan kita katakan lafazku dengan Al-Quran kecuali dalam rangka ta'lim. Nah, jangan dikatakan lafazku dengan Al-Quran makhluk atau bukan makhluk, kan gitu. Karena itu tadi bisa di framing oleh Jahmiyah. Taib. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, ucapan yang pertama, anna lafdha bil Qur'ani makhluk, bahwa lafaz dengan Al-Quran adalah makhluk. Lafaz dengan Al-Quran adalah makhluk. Maksudnya faham ya, apa makna lafaz dengan Al-Quran? Ketika kita mengucapkan Al-Quran, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, ini kan kita sedang melafazkan kan? Nah, apakah ini makhluk atau bukan makhluk? Nah, sebagian ulama mengatakan lafaz dengan melafazkan dengan Al-Quran adalah makhluk. Nah, kemudian akan kita sebutkan nanti apa yang mereka maksud dengan makhluk. Wa kullu ahli al-hadith alladhina qalu bi hadzal qaul yaqsiduna bil lafzi huna fi'lahum alladhi sadara minhum. Ini ada yang mereka maksud. Semua ahlul hadis yang mengatakan lafaz dengan Al-Quran adalah makhluk, yang mereka inginkan dari makna lafaz adalah perbuatan mereka yang terjadi dari mereka, yakni dari suara kan itu, dan huruf yang kita keluarkan.
Maka ini semua makhluk, tidak diragukan karena kita makhluk, maka suara kita makhluk, lafaz yang kita keluarkan makhluk, jelas. Wa huwa at-talaffuz. Talaffuz artinya apa? Perbuatan. Karena di dalam bahasa Arab, lafaz itu mengandung dua makna, akan kita sebutkan nanti. Yang pertama, lafaz itu maknanya apa? Perbuatan. Nah, perbuatan seseorang atau perbuatan sebuah pihak. Hatta Al-Karabisi hina syaraha qawlahu dzakara annahu yaqsid at-talaffuz. Sampai Al-Karabisi ketika menjelaskan ucapannya, dia mengatakan lafaz dengan Al-Quran adalah makhluk, yang dia inginkan makhluk adalah apa? At-talaffuz, perbuatan. Wa yaqulu Az-Zahabi rahimahullah, berkata Imam Az-Zahabi, wa la raiba anna ma ibtada'ahu Al-Karabisi wa harrarahu fi mas'alati at-talaffuz wa annahu makhluqun huwa haqqun. Tidak diragukan lagi bahwa apa yang diada-adakan Al-Karabisi dengan mengatakan lafaz dengan Al-Quran adalah makhluk, dan dia mempertegas permasalahan yang ia inginkan ini, maksudnya lafaz ini adalah at-talaffuz, yakni perbuatan manusia ketika membaca Al-Quran. Nah, dan itu adalah makhluk. Huwa haqqun, kata Imam Zahabi, ini hak, kebenaran. Lakin abahu al-Imam Ahmad, akan tetapi al-Imam Ahmad enggan dan gak mau menerima konsep ini, kan gitu. Kenapa? Li'alla yatadharra bihi ila al-qaul bi khalqil Quran fasaddal bab, supaya jangan nanti dijadikan pintu menuju mengatakan Al-Quran makhluk, sehingga al-Imam Ahmad menutupnya. Li'annaka, karena engkau la taqdir an tufriz at-talaffuz bainal malfuz alladhi huwa kalamullah illa fi dhihnik. Yang engkau enggak bisa membedakan nanti antara perbuatan dan apa yang diucapkan, kan gitu? Alladhi huwa kalamullah, yang diucapkan adalah ucapan Allah. Nah, dan perbuatan kita adalah makhluk. Nanti tercampur permasalahan ini, engkau enggak bisa bedakan kecuali di pikiranmu, kan itu. Ini makanya dia apa? Ditutup oleh Imam Ahmad. Jangan dikatakan lafazku dengan Al-Quran makhluk atau bukan makhluk. Ya. Taib, ini pendapat yang pertama. Ini ucapan ahlul hadis. Al-qaul tsani, pendapat yang kedua, anna lafza bil Quran ghairu makhluk. Lafaz dengan Al-Quran bukanlah makhluk. Lafaz dengan Al-Quran bukanlah makhluk. Yang pertama tadi apa? Lafaz dengan Al-Quran makhluk. Yang diinginkan dari makhluk apa? Perbuatan hamba, yakni talaffuz. Kemudian yang kedua, lafaz dengan Al-Quran bukan makhluk. Nah, wa kullu ahli al-hadis alladzina qalu bihadzal qaul yaqsiduna bil lafzi al-malfuz. Seluruh ahlul hadis yang mengatakan lafaz dengan Al-Quran bukanlah makhluk, maknanya atau yang mereka inginkan adalah yang diucapkan, yang dilafazkan, yakni ucapan Allah. Makanya sebenarnya ucapan ahlul hadis ini tidak apa? Tidak kontradiksi, kan gitu, apabila kita faham makna yang mereka inginkan. Kalau ada yang mengatakan lafazku dengan Al-Quran adalah makhluk, maka yang dia inginkan adalah perbuatannya, suaranya. Kalau dia mengatakan lafazku dengan Al-Quran bukanlah makhluk, yang dia inginkan adalah yang ia baca, Karena yang ia baca adalah ucapan Allah, yang pertama kali Allah mengucapkannya, menyampaikannya kepada Jibril. Nah, al-qaulu ats-tsalits, pendapat yang ketiga, man tawaqqafa fil mas'alati wa lam yaqul lafdhi bil Qur'ani makhluq aw ghairu makhluq. Nah, ini tawaqquf. Ini berhenti. Jangan kita katakan lafazku dengan Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Bal adda al-itlaqaini bid'ah, bahkan dihitung dua ucapan tadi bid'ah. Wa huwa tahqiq madhhab al-Imam Ahmad, dan inilah yang al-Imam Ahmad berada di atasnya. Ini yang dipegang oleh Imam Ahmad rahimahullah. Karena Imam Ahmad apa? Ingin menutup
celah-celah yang bisa dijadikan Jahmiyah untuk memasukkan pemahaman mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Wa in kanat ar-riwayah anil imami Ahmad mukhtalifah wa tahtaju ila tafsil wa tawdih. Walaupun kita dapatkan sebagian riwayat dari Al-Imam Ahmad itu berbeda-beda, maka butuh dirinci dan diperjelas. Wa sababul ikhtilaf bain ahli al-hadis fi hadhihi al-mas'alah huwa al-ijmal fi kalimatil lafz. Kenapa mereka berselisih, yani para ahli hadis, tentang masalah lafazku dengan Al-Quran makhluk atau bukan makhluk? Karena itu tadi, kalimat lafaz, al-lafzu dalam bahasa Arab, fa inna hadhihi al-kalimah tutlaqu bi ma'nayaini. Yani kalimat lafaz ini mengandung dua makna. Imma bi ma'na at-talaffuz alladhi huwa fi'lul makhluq. Yang pertama maknanya adalah talaffuz, yakni perbuatan makhluk ketika mengucapkan Al-Quran, kan itu perbuatannya kita ini, suara kita, huruf yang kita keluarkan, jelas. Au bimakna al-mutalaffaz bihi, atau yang kalimat diucapkan, alladzi huwa kalamullah, itu adalah ucapan Allah. Contohnya kita mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lafaz ini kan kita katakan lafazku dengan Al-Quran ini, dengan surah Al-Ikhlas ini, maknanya bisa apa? Ada dua. Yang pertama perbuatan, dan ini makhluk, suara kita makhluk. Kemudian apa? Ucapan yang kita ucapkan, maka ini bukan makhluk karena disandarkan kepada Allah, karena Allah lah yang pertama kali mengucapkan ucapan ini. Wadah? Karena Allah lah yang mengucapkan ucapan ini, dan ucapan Allah yang ketika mengucapkan ucapan ini bukanlah makhluk. Allah Jalla wa Ala ketika mengucapkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, apakah itu makhluk? Ya bukan makhluk, karena itu sifat Allah berbicara. Wadah? Waqad khassa Ibnu Qutaybah hadhihi al-mas'alah bi kitab mufrad huwa kitab al-ikhtilaf fil lafzi wa dzakara sabab al-ikhtilaf. Sampai Ibnu Qutaybah memiliki kitab tentang permasalahan ini, perselisihan tentang lafaz. Haitsu yaqul, berkata Ibnu Qutaybah, hum ahlus sunnah wal jamaah mujmi'una ala aslin wahid. Ahlus sunnah wal jamaah itu bersepakat pada pondasi yang satu. Apa itu? Wa huwal Qur'an kalamullah ghairu makhluq fi kulli mawdhi'in wa bi kulli jihatin. Al-Quran adalah ucapan Allah, bukan makhluk dimanapun berada dan bagaimanapun keadaannya. Fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Maksudnya itu tadi sudah kita sebutkan, ketika kita baca, ketika kita hafal, ketika kita tulis, ketika kita dengar. Nah, wa innama ikhtalafu fi far'in lam yafhamuhu li ghumudihi wa lutfi ma'nah. Akan tetapi mereka berselisih pada perkara cabang yang dimana sebagiannya tidak memahami. Karena apa? Ini masalah yang detail, karena detailnya maknanya jelas. Karena lafaz itu mengandung dua makna. Apa saja makna yang dua ini? Abu Darda? Perbuatan, ahsan, dan yang diucapkan. Perbuatan jelas makhluk, kan gitu. Perbuatan makhluk ketika membacakan Al-Quran, maka dia makhluk. Kemudian apa yang mereka ucapkan ketika membaca Al-Quran, yang diucapkan ini adalah ucapan Allah, disandarkan kepada Allah, karena Allah yang pertama kali mengucapkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Disandarkan kepada Allah secara hukum, sudah kita sebutkan, dan ini bukan apa? Bukan makhluk. Wadah? Fata'allaqa kullu fariqin minhum bi syu'batin minhu. Sehingga apa? Setiap kelompok itu bergantung sesuai dengan apa yang mereka yakini dari makna yang dua tadi. Walam yakun ma'ahum alatut tamyiz wala fahsi an-nadhirin. Yani kata beliau, mereka tidak memiliki alat untuk membedakan dan meneliti tentang makna. Wala ilm ahli lughah, tidak juga ilmu secara bahasa. Subhanallah, ini pentingnya apa? Memahami bahasa Arab. Karena itu tadi, masdar dalam kaidah bahasa Arab, masdar qad yutlaqu ala al-maf'ul bihi
wa qad yutlaqu ala al-fi'l. Sama seperti khalq. Khalq bisa maknanya makhluk, bisa maknanya perbuatan Allah ketika menciptakan. Wadah? Ini secara bahasa. Khalqun, yani al-khalq bisa maknanya apa? Masdar, ini kan masdar. Bisa maknanya sifat, maksudnya perbuatan Allah. Khalaqa yakhluqu khalqan. Bisa juga khalqan ini maknanya apa? Makhluk yang diciptakan. Apakah sama perbuatan Allah dan makhluk yang diciptakan? Jelas berbeda. فإذا فكر أحدهم في القراءة وجدها قد تكون قرآنا. Nah, ketika seseorang atau di antara mereka yang memikirkan ketika membaca Al-Quran, mereka dapatkan ini Quran, kan gitu. Mereka dapatkan bisa jadi Quran. Lianna as-sami'a yasma'u al-qira'ah, karena orang yang mendengar itu mendengarkan bacaan. Wa sami'ul qira'ah sami'ul Quran, dan orang yang membaca, yang mendengar bacaan itu mendengar Al-Quran. Faya'taqidu min hadhihi al-jihah anna al-qira'ata hiya al-Quran ghairu makhluq. Nah, dia meyakini dari sisi ini bahwa yang dibaca adalah Al-Quran, maka ini bukan makhluk. Kenapa? Karena ini adalah ucapan Allah yang pernah Allah ucapkan, dan dialah yang pertama kali mengucapkannya dengan huruf dan suara. Adapun kita hanya menukil. Wa sami'ul qira'ah wa yufakkiru akhar, maksudnya sebagian pihak yakni memandang, maksud yufakkir yani yara fil qiraati fayajiduha amalan. Nah, maksudnya ketika ada yang membacakan Al-Quran, dia lihat ini kan perbuatan, melakukan perbuatan dari seorang makhluk. Lianna as-sawaba yaqa'u ala amalil abdi la ala anna al-qira'ah fil ard. Tuh. Karena pahala itu didapatkan ketika membacakan Al-Quran dengan perbuatan, bukan karena Al-Quran itu apa? Sebatas diturunkan. Kalau enggak dibaca, dipelajari kan enggak dapat pahala. Wa yajidun nas yaqulun qara'tu al-yawm kadza wa kadza suratan. Oleh karena itu mereka mendapatkan manusia mengatakan, aku membaca surah di dalam Al-Quran pada hari ini begini dan begitu, maksudnya surah ini dan itu. Wa qara'tu fi taqdir ay fa'altu. Makna qara'tu ay fa'altu. Ya kan? Dari sisi yang lain, aku membaca Al-Quran, maksudnya apa? Aku mengamalkan, kan gitu, maksudnya membacakan dengan huruf dan suara. Kadang-kadang juga qiraah maknanya apa? Yang dibacakan. Jelas? Kama taqulu mathalan darabtu atau darabta wa akalta wa syarabta wa syaribta. ويجدهم يقولون قراءة أو قراءة فلان أحسن من قراءة فلان. Nah, sama seperti seseorang yang mengatakan darabtu, aku memukul, aku makan, aku minum. Nah, begitu juga mereka mengatakan bacaan si fulan itu lebih baik dibandingkan bacaan si fulan. Ya kan? Bacaan si fulan, bacaan Zaid lebih baik dibandingkan bacaan Amr. Wa innama yuridun, yang mereka inginkan dari makna bacaan ini, ada'u fulan lil Quran ahsan min ada'i fulan wa qiraati fulan aswab min qiraati fulan. Jelas, ketika kita bilang misalnya bacaan Amr lebih baik dibandingkan bacaan Zaid, maksudnya membacanya ketika membaca Al-Quran, apa yang kita inginkan? Apakah Qurannya atau cara membacakannya? Ada istilahnya, tajwidnya, hurufnya, makharijnya, ya kan? Ini yang kita inginkan. Nah, makharij ini kan jelas ini makhluk, karena kita berkaitan dengan apa? Makhraj yang kita keluarkan, suara, ya enggak? Tilawahnya. Ini yang kita inginkan. Yang ini semua apa? Makhluk enggak? Makhluk apa enggak, Bang Arun? Nah, makhluk. Jelas. Nah, ketika kita katakan misalnya bacaan siapa? Bacaan Syekh Ali Al-Hudhaifi misalnya, kita lebih baik dari bacaan ana. Yang dimaksud dengan bacaan itu apa? Huruf yang dikeluarkan Ali Al-Hudhaifi, ya kan? Syekh Ali yang di Madinah. Atau apa? Atau
makharijnya, tilawahnya. Nah, dan lebih benar aswab. Wa inna ma yuradu fi jami'i hadza al-amal. Yang dimaksudkan adalah amalan tadi ketika membacakan Al-Qur'an, suara, tajwid, makharij. Li'annahu la yakunu Qur'an ahsan min Qur'an, faya'taqidu min hadhihi al-jiha anna al-qira'ah annahu ata amalan. Kan gitu. Enggak mungkin kita katakan misalnya bacaan Quran Ali Hudzaifi lebih baik dari bacaan Quran Ane. Yang diinginkan apa? Maksudnya Qurannya. Kan sama ya Quran yang dibaca. Tapi apa? Cara membacanya. yakni suara yang dikeluarkan, tajwid yang dikeluarkan, makharij yang dikeluarkan, hukumnya, matnya. Ini semua apa? Ini semua perbuatan makhluk, dan itu apa? Makhluk atau bukan makhluk? Nah, makhluk. Semua yang berkaitan dengan perbuatan makhluk, maksudnya itu makhluk. Tapi bacaan yang dibaca dikembalikan kepada ucapan Allah, karena apa? Allah lah yang pertama kali mengucapkannya, jelas. Sama-sama Al-Fatihah yang dibaca, sama-sama ucapan Allah yang dibaca. Tapi kenapa bisa Ali Hudzaifi lebih baik daripada Ani misalnya? Karena dia lebih sempurna membacakannya, tajwidnya, makharijnya, suaranya misalnya. Nah, wa anna man qala al-qira'ah ghairu makhluq. Nah, ketika ada yang mengatakan al-qira'ah maksudnya bacaan bukan makhluk, faqad qala a'malu al-ibad ghairu makhluqah. Tadi itu dia, kalau dia katakan bacaan bukan makhluk, bisa jadi apa? Dia mengatakan bahwa perbuatan hamba ini bukan makhluk. Falamma waqa'at hadhihi al-hayrah wa nazalat hadhihi al-baliyyah faza'a an-nas ila ulama'ihim wa dhawi ra'yihim fakhtalafu 'alaihim. Ini dia muskilahnya. Makanya Imam Ahmad rahimahullah, dan di sini jatuhnya fitnah apa? Fitnah Imam Bukhari. Fitnah al-Imam Bukhari. Baik. Wadah permasalahan ini. Waqad atala Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah fi bayan hadhihi al-qadhiyyah wa tatabba'aha min iddati jihad, min jihati sababiha wa min jihati tarikhi huduthiha wa sabab al-ikhtilaf fiha wa min jihati al-fitnah wal ittirabat allati waqa'at fiha wa min jihati at-tahrir qawl al-Imam Ahmad wal Imam al-Bukhari wa ghayrihima. Wa kalam Ibnu Taimiyah fi hadhihi al-qadhiyyah يستحق أن يفرد ببحث خاص لثرائه ودقته وعظيم نفعه. Naam, Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki tulisan permasalahan ini. Beliau rinci dari sisi kenapa para ahlu sunnah berselisih. Yang berselisih ini bukan orang-orang awam loh, ini ilmu hadis, para ulama muhadditsin jatuh dalam masalah lafaz ini. Jelas. Nah, sejarahnya, sebabnya, sisinya, kemudian apa yang mereka berselisih, ini semua dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, baik, kita lanjutkan sedikit lagi nih. Mas'alatu ats-tsalitsah, permasalahan yang terakhir. Kemudian kita masuk nanti ke pembahasan yang baru. Ini faedah muhimmah, mungkin jarang disampaikan. Hal yusafullahu bis-sukut? Apakah Allah disifatkan dengan diam? Apakah Allah disifatkan dengan diam? Wadah. Pertama kita sepakat Allah kita sifatkan dengan sifat berbicara. Sebenarnya bukan kita yang mensifatkan, tapi Allah sendiri yang mensifatkan. Kita mengikuti apa yang Allah sifatkan dirinya dengan itu, biar lebih jelas kan gitu. Bahwa Allah mensifatkan dirinya dengan sifat berbicara, ini bil ijma' dengan huruf, suara, makna. Kemudian apakah Allah disifatkan dengan diam? Apakah Allah mensifatkan dirinya dengan diam? Ini lebih tampak maknanya. Muqtada qawli ahli sunnati wal jamaah fi anna kalam Allah yakunu bimasyiatihi wa ikhtiyarihi. Nah, inilah konsep ahli sunnati wal jamaah ketika mengatakan bahwa ucapan Allah itu terjadi dengan kehendak dan keinginan Allah, ya kan? Karena apa? Sifat berbicara di antara sifat fi'liyah, ikhtiyariyah. Anna Allah subhanahu yusafu bis-sukut, bahwa ketika Allah tidak ingin berbicara, maka kebalikannya disifatkan dengan sifat diam.
yakni anna Allah Ta'ala la yatakallamu fi kulli waqt. La yakni anna Allah Ta'ala la yatakallamu fi kulli waqt. Bukanlah maknanya Allah diam secara mutlak di setiap waktu, bukan kayak gitu konsepnya. Wa innama yatakallamu fil waqti alladhi yasha'u Allah, akan tetapi Allah berbicara pada waktu yang Allah kehendaki. Akan tetapi Allah berbicara pada waktu yang Allah kehendaki. Nah, pada waktu yang Allah tidak kehendaki, maka Allah tidak berbicara. Wa ma'na al-akhar, atau dengan makna yang lain, minas sukut, dari makna diam ini, huwa adam i'lani al-hukum ala syai'in muayyan, yakni tidak menetapkan hukum pada sebuah permasalahan atau di atas sesuatu. Wadih. Jadi makna diam itu ada dua. Ada maknanya tidak berbicara, ada maknanya tidak menetapkan hukum. Diam dari sesuatu tertentu, ya kan? Contoh-contoh ini dalam rangka mendekatkan pemahaman. Ketika misalnya siapa kita, Abu Darda berbicara, kan gitu. Kemudian si Kevin berbicara. Kemudian ana berbicara sama Abu Darda, ana diamkan si Kevin. Apakah menunjukkan ana tidak berbicara secara mutlak atau ana diamkan si Kevin? Wadih. Jelas Abu Rashid? Ketika Abu Darda berbicara dengan aneh, kan itu Kevin pun berbicara. Kemudian ana dengarkan Abu Darda, kemudian ana berbicara, Kevin lanjut berbicara, kemudian ana diamkan si Kevin. Ana diamkan, lihat. Apakah ana ketika mendiamkan Kevin tidak berbicara secara mutlak? Berbicara tapi sama Abu Darda, tapi mendiamkan siapa? Kevin. Wadih. Nah, ini taqribul faham. Apakah Allah berbicara diam secara mutlak atau mendiamkan sebagian perkara, tidak memberikan hukum? Nah, karena disebutkan dalam hadis hadisnya dikeluarkan oleh Al-Hakim dan selainnya, disahihkan Az-Zahabi rahimahullah. Hadis masyhur di Arba'in Nawawi. Wa qad jaa'a fi sifati as-sukut adad min an-nusus minha qawluhu. Datang di dalam hadis menetapkan sifat berbicara bagi Allah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal. Apa yang Allah halalkan di dalam kitabnya itulah halal. Wa ma harrama fahuwa haram. Apa yang Allah haramkan maka haram. Kemudian apa kata Nabi? Wa ma sakata anhu. Lihat. Apa yang Allah diamkan fahuwa afwun. Kan itu. Nah, maka itu diampuni, dimaafkan. Sebagian ulama mengatakan ketika Allah tidak menetapkan hukum berarti menunjukkan hukum asal apabila dalam perkara dunia maka mubah. Wa minha qaulun Nabi alaihi salatu wassalam, di antara ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, wa sakata an asya' rahmatan bikum ghairu nisyan atau ghaira nisyan fala tabhathu anha. Maka apa yang Allah diam dari perkara-perkara ini adalah sebagai rahmat bagi kalian, bukan berarti Allah lupa. Tuh. Jadi Allah diamkan hukum mobil. Ada enggak hukum mobil di dalam Al-Quran? Hukum pakai mobil? Enggak ada. Berarti boleh kan? Itu rahmatan bikum ghairu nisyan, dan Allah enggak lupa. Hukum pakai mikrofon ketika azan? Tidak ada. Berarti apa? Boleh. Karena ini wasilah. Wasilah dalam ibadah, ghairu nisyan. Dan Allah enggak lupa, bahkan Allah tahu akan datang mikrofon. Wadih. Fala tabhathu anha. Kalau yang apa yang Allah diamkan, udah. Kan itu. Jangan dicari-cari lagi. Makanya enggak ada dalil apa? Menggunakan pesawat untuk naik haji. Karena mubah, wasilah umur dunia. Naam. Wadih. Jelas ada dua makna tadi. Yang pertama apa? Diam secara mutlak. Yang kedua diam dari sebagian perkara. Artinya tidak menetapkan hukum pada sebagian perkara. Fahadhihi an-nusus wa nahwuha yasih hamluha ala ma'nayain. Maka dalil yang tadi yang kita sebutkan tadi itu bisa dibawa kepada dua makna. Yang pertama, al-awwal
anna Allah Ta'ala lam yatakallam bi bayan ahkam ba'dhi al-umur. Ini Allah Jalla wa Ala tidak berbicara dengan menjelaskan hukum sebagian perkara. Watsani, yang kedua, annahu lam yadhhar hukmuhu, yakni tidak muncul hukumnya. Watsani natijatun lil awwal. Yang pertama, karena Allah tidak berbicara pada perkara ini sehingga tidak ada hukumnya, kan gitu. Karena Allah tidak berbicara pada perkara ini sehingga tidak muncul hukumnya. Nah, wadah. Yaqul Syekhul Islam Ibn Taimiyah, "Thabata bin nas wal ijma' anna Allah Ta'ala yusafu bis sukut." Telah valid dari nas, dari dalil hadis dan ijma' bahwa Allah disifatkan dengan sifat diam. Lakin as-sukut yakunu taratan 'anil kalam, akan tetapi diam yang kadang-kadang maknanya diam dari berbicara, maksudnya diam maksudnya tidak berbicara, wa taratan an izharil kalam wa i'lanihi, dan kadang-kadang tidak menampakkan berbicara dan menetapkan hukum. Jadi sebagaimana kita jelaskan tadi, ammal mukhalifun limu'taqad ahli sunnati wal jamaah fa inna mawqifahum minas sukuti mukhtalifun. Adapun yang menyelisihi ahli sunnati wal jamaah, maka sikap mereka ketika menghadapi sifat diam ini, maka mereka berselisih. Faminhum man ankara sukut, sebagian ahlul bidah mengingkari sifat diam bagi Allah. Wa minhum al-Baijuri, di antara al-Baijuri sahib kitab Jawharatut Tauhid. Naam. وشنع على الحشوية كما يقول في إثباتهم هذه الصفة. Dan mereka apa? Yani mencela. Maksud mereka Hasyawiyah, orang-orang yang menetapkan sifat bagi Allah. Dan al-Hasyawiyah ini kalimat al-hasyu, yani artinya haqir, yani yang enggak ada harganya. Yang pertama kali menyematkan kalimat ini adalah Amr bin Ubaid, mengatakan Hasyawiyah kepada siapa? Abdullah bin Umar, kepada sahabat Abdullah bin Umar. Amr bin Ubaid pentolan Mu'tazilah. Wa minhum man aqarra bi anna Allah yusaf bisukut. Sebagian lagi dari kalangan ahlul bidah itu mengakui mereka menetapkan Allah dengan sifat diam. Lakin fassarahu tafsiran khati'an, akan tapi mereka menafsirkan dengan tafsiran yang salah. Faja'ala ma'na sukut anna Allah la yakhluq idrakan lil makhluq fala yasma' ma'na kalamillah, wa hadha fi haqiqatihi inkar li sifati sukut. Tapi apa maknanya? Kata mereka, Allah diam artinya Allah tidak menciptakan kemampuan bagi makhluk untuk mendengar makna dari ucapan Allah. Berarti hakikatnya mereka tidak menetapkan sifat diam bagi Allah Jalla wa Ala. Baik, di sini ada tanbih di hasyah footnote. Mas'alatul kalam min akthar masail as-sifat tafri'an wa tadakhulan. Permasalahan berbicara ini yang paling banyak apa? Cabangnya dan saling bermasukan, kan gitu. Wa min as-sa'ab jiddan isti'ab kull ma yata'allaq biha fi mithli hadha syarh. Yani enggak mungkin kita masukkan seluruhnya. Wa fiha buhuthun mumtazah yumkin ar-ruju' ilaiha. Mungkin bisa seseorang membaca bahas yang ditulis para ulama. Wa min tilka al-buhuth al-jayyidah kitab al-aqidah as-salafiyah fi kalam Rabbil Bariyah. Naam, di antara tulisan Abdullah bin Yusuf al-Judai' atau al-Jadi', kitab al-aqidah as-salafiyah, al-aqidah as-salafiyah fi kalami Rabbil Bariyah, wa kitab al-Quran al-Karim wa manzilatuhu baina as-salaf wa mukhalifihim li Muhammad Tahiri. نعم. وهناك كتابان لابن قدامة في غاية الأهمية في صفة الكلام. الكتاب الأول حكاية المناظرة في صفة الكلام. ابن قدامة di antara al-salaf, yani dalam tanda kutip, bukan muasir. والكتاب الثاني, kitab yang kedua, الصراط المستقيم في إثبات الحرف والصوت, رسالة الحرف والصوت للإمام السجزي. طيب, oleh karena itu kita selesai dari pembahasan sifat al-kalam dan cabangnya, yakni permasalahan Al-Quran. Nah, kayaknya ini dars
yang paling panjang dan yang paling cukup membuat banyak tenaga untuk berfikir dan memperhatikan. Nah, طيب أذن تفضل.